Coba, tentang apa kita belajar minggu lalu? Indah. Makna dari lagu. Makna dari lagu Allah Peduli ya. Oke, yang lain. Bagus. Kuat mendatangkan berkat. Iya, iman yang kuat mendatangkan berkat. Bagus. Siapa lagi yang masih ingat? Apa itu iman menurut perjanjian lama? Menurut perjanjian baru? Menurut Ibrani 11 ayat 1. Siapa yang masih ingat? Iman dalam perjanjian lama artinya menurut kitab Kejadian 3 ayat 15 bahwa Tuhan membuat satu janji dari keturunan perempuan ini akan datang seorang yang menghancurkan kepala iblis, meremukkan kepala iblis. Ya. Kemudian ribuan tahun berikutnya lahirlah Yesus. Ya, yang mati di kayu salib pada hari ketiga, dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit, ya, kemudian naik ke surga. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi iman dalam perjanjian baru adalah mempercayai sesuatu sebagai hal yang benar dan nyata. Bahwa benar Yesus mati di kayu salib, benar bahwa dia mati dikuburkan di gua, kemudian setelah 3 hari dia bangkit. Siapa yang mempercayai ini akan memperoleh keselamatan. Itu dia. Jadi iman menurut perjanjian lama, memegang teguh perjanjian akan keselamatan. Yang iman dalam perjanjian baru mempercayai sesuatu hal sebagai hal yang benar. Yaitu apa yang benar itu? Yesus sudah lahir di kandang domba, kemudian dia mati di kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit dari kubur, kemudian naik ke surga. Ya, itulah dia. Kemudian iman menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham beriman terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Padahal dasar untuk punya anak tidak ada karena dia sudah tua, istrinya juga sudah tua. Tetapi karena dia percaya, apa dasar Abraham percaya? Apa dasarnya? Bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahwa Allah sanggup menghidupkan lagi tubuhnya yang sudah layu sehingga dia bisa memperoleh anak. Sehingga pada saat umur berapa tahun si Adam peroleh anak? 100 tahun. Iya, 100 tahun. Istrinya si Sarah umur berapa tahun? 99. 99? Bukan. 90. Bagus. 90. 90 tahun si Sarah melahirkan. Waktu itu Abraham umur 100 tahun. Dia menunggu janji Tuhan 25 tahun. Lama kali itu ya. Kalau orang yang nggak beriman udah diceraikan istrinya. Kalau orang yang nggak beriman udah pergi kemana-mana. Berusaha untuk memperoleh anak. Tapi karena dia beriman, percaya kepada janji Allah, dia tidak bimbang. Karena apa? Karena dasarnya bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada anak, akhirnya punya anak. Ya. Sekarang kita mau baca Roma 10 ayat 17. Dari mana iman berasal? Arthur baca Roma 10 ayat 17. Jadi imam timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari mana-mana. Iman berasal dari Tuhan. Tuhan yang kasih iman. Bagaimana cara kita memperoleh iman? Dengarkan firman Tuhan. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu terima dalam hati, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan sudah bangkit, dan dia memberikan rohnya yang kudus untuk menuntun kita. Kalau kita punya
iman, kita menerima apa yang firman Tuhan sampaikan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada yang salah di situ, ya. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, bukan hanya dari pendengaran saja, tapi juga dari pembacaan firman Tuhan. Dengar ya, iman timbul dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau kamu kebanyakan main game, kebanyakan nonton, kebanyakan main-main yang lain, bagaimana kamu bisa dapat iman? Ya, jadi usahakan satu hari itu dengar firman Tuhan, walaupun hanya satu pasal. Satu hari itu usahakan, kalau tidak bisa mendengar, baca firman Tuhan. Banyak cara, nggak sempat membaca, dilihat di YouTube, didengar. Misalnya Mazmur 1 ayat 1 kita buat di YouTube itu, lalu YouTube-nya sendiri yang berbicara kita dengar. Banyak cara kalau kita memang ingin kita memperoleh iman. Itu dia. Jadi kita lanjut lagi. Halaman 37 nomor 2. Siapa yang sudah dapat tunjuk? Halaman 37 nomor 2. Kisah kehidupan Ayub. Ulangi Ipan Salomo baca. Kisah kehidupan Ayub. Ya. Ayub adalah seorang yang saleh. Ia kaya raya, tetapi memiliki iman yang teguh pada Allah. Hal tersebut terbukti ketika iblis mencobai Ayub. Seluruh harta Ayub dirampas, bahkan ia menderita sakit hingga harus diasingkan masyarakat, bahkan keluarganya sendiri. Namun dengan kesetiaan kepada Allah serta keteguhan iman, ia memperoleh anugerah yang berlipat ganda. Oke. Mari kita baca Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1. Siapa yang sudah dapat? Ayub 1 ayat 1. Siapakah Ayub? Ada seorang laki-laki di tanah US bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lanjut ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lanjut ayat 3. Siapa yang sudah dapat? Erik ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang 500 keledai betina dan budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Iya. Si Ayub orang yang terkaya, paling kaya di daerah sebelah timur. Kalau daerah Sumatera Utara contohnya, daerah Sumatera Utara, ini sebelah timur. Daerah Sumatera Utara yang paling kaya adalah si Erik. Hebat ya. Kenapa kaya? Dia punya 7.000 mobil. Mobil apa itu namanya? Fortuner. 3.000 mobil Ferrari contoh. Kemudian 500 mobil Mercedes. 500 mobil apa lagi? Lamborghini. Waduh. Sedangkan satu aja udah hebat kali, 1 miliar. Ini 500. Makanya si Ayub terkaya karena apa? 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 lembu, 500 pasang loh, 500 pasang. Kalau pasang berarti jantan sama betina. Keledai betina, budak itu pembantu-pembantu ya. Dan jumlah yang banyak kali ya, anaknya 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Tapi walaupun sangat kaya, di ayat 1 dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh. Saleh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, takut Tuhan. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Hebat ya. Misalnya 7.000 Lamborghini, 300
3.000 Lamborghini, 3.000 Ferrari, 500 Fortuner, kemudian berapa lagi nih? 500 mobil sports. Ya. Udah kaya, saleh. Saleh itu apa? Saleh itu suka beribadah. Nah, itu Ayub. Udah kaya, suka beribadah. Kemudian jujur. Jujur itu mengatakan apa yang benar. Itulah jujur. Jujur ya. Kemudian takut Tuhan. Takut Tuhan berarti menghormati Tuhan. Dia percaya Tuhan itu ada. Sehingga dia menjaga hidupnya di hadapan Tuhan dengan menjauhi kejahatan. Kejahatan apapun Ayub jauhi. Dia tidak mau karena dia berusaha untuk hidup menghormati Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan si Ayub? Iblis datang menghadap Tuhan. Tuhan, si Ayub itu kan kaya. Si Ayub itu baik keadaannya, makanya dipujinya Engkau Tuhan. Coba kalau Tuhan buat dia miskin. Coba kalau Tuhan ambil hartanya. Apa masih dipujinya lagi Tuhan? Kata iblis kepada Tuhan. Ada di situ. Kalau kamu baca nanti Ayub. Iblis datang menghadap Tuhan. Ya. Lalu Tuhan bilang, Tuhan sudah melihat Ayub ini adalah orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang kepada iblis, ia ada dalam kuasamu. Terserah kamu mau ngapain si Ayub, tapi jangan ambil nyawanya. Lalu mulailah iblis bergerak. Yang pertama apa yang dilakukan iblis? Dibunuhnya lah 10 anaknya itu. Caranya bagaimana? Anaknya mengadakan ayat 4, baca. Si Christian baca ayat 4. Belum dapat. Belum dapat. Siapa yang sudah dapat? Miss. Siapa? Tunjukkan icon William, baca William ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Iya, singkat. Setiap kali apabila Tunggu ya. Kalau dibaca semua nggak cukup waktu karena waktu kita sangat singkat. Anak-anak si Ayub yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Berapa tadi anaknya laki-laki? 7 ya. 7 anaknya laki-laki. Mereka biasa misalnya di rumah si William lah dulu kita ya pesta. Datanglah yang 10 itu, yang 9 lagi di rumah si William lah kumpul. Di rumah Keluar sendiri. Tadi, Miss. Keluar sendiri ya udah masuk lagi ya. Si Gapin di rumah si Gapin lah kita pesta ya kata saudara-saudaranya yang lain. Ya udah pesta kita di rumah si Gapin. Suatu hari mereka mengadakan pesta, datanglah angin puting beliung, angin badai. Kalau datang angin badai, atap-atap rumah pun udah diterbangkannya. Gak usah atapnya, ikut rumahnya pun diterbangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggallah 10 anaknya pada hari itu. Karena datang angin badai, 7.000 ekor kambing dombanya pun habis. 3.000 ekor unta pun udah terangkat angin badai. Semuanya habis hartanya dalam hari itu. Ya, ngeri kali kan? Kalau anaknya 10 mati semua, orang tua kita anaknya 3, 1 mati masih. Kalau 1 mati anaknya udah luar biasa kali nangis orang tuanya. Padahal anaknya cuma 3, meninggal 1. Ini 10-10-nya meninggal. Macam mana lagi menguburkan yang 10 itu si Ayub ya? Udah air mata apa lagi? Nggak tertampung lagi air matanya coba. Kalau meninggal tadi hewan-hewan untanya itu nggak apa-apa lah, biarlah situ meninggal unta-unta itu sama lembu sapi itu. Ini 10 anaknya. Macam mana dia mengubur yang 10 itu ya? Udah dikumpulkan air matanya 1 ember pun kurasa udah lebih. Ya kan? 10 anaknya hari itu meninggal. Macam mana itu nangisnya? Tidak lama setelah itu datang lagi penyakit sama si Ayub. Dijamah iblis lagi si Ayub ini.
Borok-borok ini badannya ini. Saking gatalnya diambil beliung. Beliung itu kaca yang sudah dipecahkan lalu ada ujungnya yang runcing. Itulah digaruk-garuk semua ini badannya saking gatalnya. Ya, datang pula lagi istrinya. Ayub, sudahlah, kutukilah Tuhan. Lalu mati ajalah kita. Matilah kau, kutukilah Tuhan. Istrinya pun meninggalkan dia. Ngeri kali si Ayub. Anaknya sudah meninggal 10 hewan. Hewan-hewan itu pada zaman dahulu itulah hartanya. Oh misalnya Lamborghini-nya sudah habis, Ferrari-nya habis, Alphard-nya habis, Fortuner-nya habis, semua habis. Ya. Anaknya juga sudah habis. Kemudian istrinya pergi lagi meninggalkan dia. Kena penyakit lagi si Ayub, borok-borok. Apa kata si Ayub? Dasar perempuan gila katanya sama istrinya. Masa akan kita menerima, selama ini kita menerima yang baik dari Tuhan. Masa akan yang tidak baik enggak kita terima. Kalau yang baik kita terima, yang tidak baik kita terima aja lah. Bersyukur kepada Tuhan. Kata si Ayub, masih bisa lagi si Ayub bilang bersyukur ya. Itulah iman yang kuat. Iman yang teguh, iman si Ayub. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, kata si Ayub. Kalau dikasih Tuhan syukur, kalau diambil Tuhan ya syukur juga. Hebat ya. Siapakah seperti Ayub iman yang luar biasa ini ya? Dia tetap mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi dengan dia. Baik suka, baik duka. Dia tetap mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah pengasih dan penyayang. Panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ayub, walaupun yang terjadi dalam kehidupannya sangat pahit, tapi dia tetap mempercayai Tuhan, ya. Sehingga di akhir ceritanya, di akhir cerita Ayub 42 ya. Sehingga Ayub lebih lagi mengenal Tuhan pada saat Tuhan memulihkan hidupnya. Ayub berkata begini, dulu dari orangnya aku mendengar tentang Tuhan. Dari apa kata orang, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, begini dia begini. Lalu ku ikuti dia. Dari orang aku mendengar dia. Ya, tapi sekarang mataku sendiri telah melihat Tuhan. Karena pada saat itu Ayub mendengar suara Tuhan berbicara dari angin badai. Ya, dia jelas mendengar suara Tuhan. Jadi singkat cerita, Tuhan memulihkan kembali kehidupan Ayub. Oke, dengar. Semua hewan-hewan itu pada saat Tuhan memulihkan Ayub diganti oleh Tuhan 2 kali lipat. Yang 7.000 jadi 14.000 yang 2 kali lipat. Dan Ayub juga memperoleh anak. 10 lagi anaknya dapat. Ya, berarti kan istrinya tadi sudah pergi kan meninggalkan dia. Berarti si Ayub, kita nggak tahu di Alkitab nggak dicatat si Ayub menikah lagi atau tidak, nggak dicatat. Cuma di Alkitab dicatat si Ayub punya anak 10, 7, anaknya nggak 2 kali lipat. Yang 2 kali lipat itu hewan, anaknya tidak. Tetap 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan 3 yang perempuan itu adalah anak Ayub yang perempuan itu adalah perempuan yang paling cantik di negeri itu. Salah satu namanya Kerenhapuk. Kerenhapuk, Yemima, satu lagi siapa itu ya? Kezia. Nah, itu dia. Ya, jadi kita belajar di sini bahwa Ayub mempertahankan imannya, dia tetap percaya kepada Tuhan meskipun datang sesuatu yang sulit dalam hidupnya. Pahit sekali dalam hidupnya. 10 anaknya meninggal, hartanya habis, istrinya menyuruh dia mengutuk-ngutuki Tuhan, istrinya menyuruh dia memaki-maki Tuhan, tapi dia tidak mau. Istrinya pergi meninggalkan dia, datang pula penyakit sama dia, borok-borok, gatal-gatal ya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga suatu saat Tuhan memulihkan dia. Apa kata iblis? Tuhan, kalau miskin si Ayub tidak dipuji engkau. Coba kalau dia miskin. Coba kalau dia sakit. Coba kalau begini. Coba kalau begini. Itulah iblis yang malam mendakwa ya. Akhirnya apa? Menang si Ayub. Itu Tuhan tahu bahwa Ayub punya iman yang teguh. Oke, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ada contoh iman yang teguh dalam perjanjian baru yaitu Maria. Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 ayat dalam bulan yang ke-6 Allah
menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke, waktunya tidak cukup lagi, Miss akan jelaskan dulu ya. Ada seorang perempuan yang bernama Maria, dia masih anak gadis, masih perawan, tapi dia sudah punya tunangan ya, tunangan namanya si Yusuf. Ya, suatu hari datanglah malaikat menemui Maria, kata malaikat itu, salam bagimu Maria, engkau yang dikaruniai. Ya, singkat cerita, Maria heran dengan salam itu. Apa arti salamnya? Bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Kata Maria, aku ini belum bersuami, bagaimana aku bisa punya anak? Bagaimana aku nanti bisa punya anak dan melahirkan anak padahal aku belum bersuami? Lalu apa kata malaikat itu? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataanmu itu. Dia percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan malaikat itu. Ya, akhirnya apa? Ya terjadi, Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah Yesus. Oke, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Jangan lupa PR ada di PDF link Kahoot. Let us pray together. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar mengenai iman yang teguh ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami juga peroleh iman untuk tetap mempercayai Tuhan meskipun datang hal yang sulit dalam kehidupan kami sebab Engkau Allah yang pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all.